Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap dhuyufur rahman, calon-calon tamu-tamu Allah Jalla wa ala, segenap ibu bapak, saudara dan saudari yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah sehat semua bapak ibu ya. Amin. Ini belum berangkat aja ya, wajahnya udah pada berseri-seri ya. Masya Allah. Apalagi kalau sudah pulang. Dan mudah-mudahan wajah-wajah yang berseri-seri ini termasuk dari wajah-wajah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qiyamah. Bagaimana ayatnya? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang nadhirah, berseri-seri, bercahaya-cahaya. Kenapa demikian? Ila rabbihim nadhirah, karena mereka memandang Rabb mereka, sang pencipta mereka yang selama ini mereka ibadahi di dalam atau di dunia ini. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini akan kami berikan al-husna dan ziyadah. Ulama tafsir dari kalangan para sahabat dan mereka mengatakan makna al-husna di sini adalah surga, dan makna ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Saya perhatikan dari penjelasan sahabat Ana tadi, Abu Ammar, kayaknya sudah lebih dari cukup kan? Nah, barakallahu fikum. Ana pada kesempatan kali ini diminta oleh sahabat Ana, Abu Ammar, untuk memberikan sedikit penjelasan, atau lebih tepat mungkin mudzakarah dan saling nasihat-menasihati di antara kita terkait fikih umrah dan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pergi dan pulang dari ibadah umrah ini. Maka sebelum ana masuk ke dalam inti pembahasan, ana ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal. Yang pertama, kita di sini tentunya untuk saling nasihat-menasihati. Maka seandainya nanti ada hal yang kurang jelas dari penjelasan ana atau ada kekeliruan yang tak tersengajai, mohon kami diingatkan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabathilina fiya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan golongan-golongan yang Allah sebutkan di dalam hadis qudsi ini, insya Allah jamaah, itu semuanya berkumpul pada perjalanan umrah. Dalam perjalanan umrah kita insya Allah saling cinta mencintai di antara kita karena Allah. Kita berkumpul juga karena Allah, yaitu untuk menyembah Allah Jalla wa'ala di atas permukaan bumi yang paling agung dan yang paling ia cintai, dua tanah suci Al-Haramain. Kita juga saling mengunjungi di antara kita di dalam perjalanan yang karena Allah insya Allah. Dan juga kita saling berbagi di antara kita di dalam perjalanan yang karena Allah Jalla wa'ala. Maka ini berita gembira dari Allah Jalla wa'ala bahwasanya cinta Allah wajibkan bagi mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka duduk-duduk berkumpul, saling mengunjungi dan saling berbagi sesama mereka karena Allah Jalla wa'ala. Jamaah ini muliakan Allah, berbicara tentang fikih umrah adalah berbicara tentang agama Allah Jalla wa'ala. Dan kita ketahui bahwa agama Allah Jalla wa'ala ini adalah agama yang mudah. Allah Jalla wa'ala telah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna hadzal din yusr wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalabah.
Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah ada seseorang yang memberat-beratkan dirinya ekstrim di dalam beragama kecuali agama ini akan mengalahkannya. Nabi SAW juga bersabda, innama bu'ithu bid-dini samhah, tidaklah aku diutus kecuali dengan membawa agama yang mudah ini. Dan fikih umrah di antara fikih ibadah yang sangat mudah. Bahkan seandainya kita tidak ada duduk mempelajarinya kecuali mungkin hanya beberapa puluh menit, maka insya Allah Ta'ala akan selesai dan mudah kita pahami. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang ya, seakan-akan fikih umrah itu luar biasa sulitnya, sehingga ada kesan seandainya berangkatnya tidak ya dibimbing ya oleh kiai pak ustadz secara sempurna, kayaknya kita nggak bakal bisa umroh deh. Nah, bahkan sebagian travel itu berlomba-lomba untuk mengesankan kepada jamaahnya bahwa di travelnya itu terdapat doa-doa, zikir-zikir atau ritual-ritual ibadah yang tidak dimiliki oleh travel yang lain. Sehingga sebagian travel ada yang buku panduannya tebalnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi orang ketika membuka buku panduan, waduh, tanpa Pak Kiai nggak bisa umroh nih. Padahal ibadah umroh itu nanti akan kita terangkan. Sangat singkat ya, dan sangat mudah insya Allah. Dan tentunya kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW pasti mudah dan pasti nikmat serta diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya sebagian ulama salaf dahulu mengatakan al-iqtisadu fil ibadah ala sunnah khairun min al-ijtihadi fil bidah. Sederhana di dalam beribadah tetapi sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi dengan cara yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, terkait pembahasan umroh yang akan kita bahas, mungkin karena waktu yang membatasi kita akan bahas secara ringkas dan nanti akan kita buka diskusi. Dan di tangan anak ada sebuah kitab yang cukup bagus, judulnya adalah Al-Umdah fi Amalil Haji wal Umrah, pondasi yang sangat penting terkait amalan-amalan haji dan umrah, ditulis oleh salah satu ulama ahli fiqh dan ahli usul fiqh dari Jazair, Syekh Ali Firqus. Sebelum beliau menyebutkan amalan-amalan umrah, di sini beliau sebutkan beberapa nasihat dan arahan terlebih dahulu bagi siapa saja yang ingin menjalankan ibadah haji dan umrah. Dan saya kira ini sangat penting untuk Anda bacakan sebagai nasihat dan bekal buat Bapak Ibu yang akan melakukan perjalanan yang mulia dan suci ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, beliau menasihati kita semua tajridun nafs wa tasfiyatuha minasyirki wal hadar min, agar kita benar-benar membersihkan diri kita dari kesyirikan dan berhati-hati darinya serta menjauhi sebab-sebabnya. Kenapa demikian jamaah? Karena syirik adalah penghalang amalan kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Apalagi kalau syirik tersebut syirik besar. Satu syirik besar bisa menghanguskan seluruh ibadah yang telah kita kerjakan seumur hidup jemaah. Coba jemaah bayangkan firman Allah dari surat Az-Zumar berikut ini. Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada setiap nabi sebelum engkau. Apa bunyi wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalan akan hangus dan engkau akan menjadi dari orang-orang yang merugi. Demikian juga di dalam surat Al-Furqan, Allah Jalla wa'ala berfirman, walau asyrak wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami menjadikannya debu yang berterbangan, karena mereka telah melakukan syirik atau dosa-dosa yang setara dengan syirik yang lain. Seandainya di dunia ini seseorang punya umur selama 100 tahun Bapak Ibu, selama 100 tahun dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai
telah melampaui batas dalam berdosa. Janganlah kalian pesimis dari ampunan Allah, dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Oleh karena yang jamaah dimuliakan Allah, orang yang dimulai dari nol oleh Allah Jalla wa'ala itu tidak hanya mu'allaf. Muslim yang bertobat juga mereka akan mulai dari nol kembali oleh Allah. Di dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-islam yahdumu ma qablah." Taubat itu akan menghanguskan, menghilangkan seluruh dosa yang sebelumnya, sebagaimana Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Lihat jemaah yang dimuliakan Allah, betapa luar biasa tawaran dari Allah untuk kita yang berlumuran dosa ini kalau kita mau bertobat. Seandainya kita punya umur 100 tahun, selama 100 tahun kita nggak sholat, kafir, murtad berulang kali, pernah berzina, minum khamar, membunuh, durhaka sama orang tua, pernah melakukan berbagai dosa sudah setinggi langit bahkan, atau sudah sejauh mata memandang, kemudian beberapa menit atau beberapa saat sebelum kematian datang kita bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang jujur, karena cintanya kita kepada Allah, karena pengampunannya kita kepada Allah, karena takutnya kita kepada Allah, maka kita mati husnul khatimah, dianggap seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa itu. Maka kata para ulama, tidak ada yang lebih keras hatinya daripada orang yang menolak tawaran taubat dari Allah. Tidak ada di dunia ini manusia yang lebih keras hatinya daripada orang yang tidak mau bertaubat. Karena begitu luar biasa tawaran Allah bagi siapa saja yang mau bertobat. Bayangkan jamaah, seandainya di antara kita ada yang punya umur 100 tahun. Selama 100 tahun dia melakukan mungkin ribuan kali zina. Dia pernah membunuh, pernah berjudi, pernah murtad, pernah di barisan orang-orang yang memerangi Nabi SAW. Tetapi beberapa saat sebelum matinya dia bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah terima taubatnya dan Allah anggap dia seperti tidak melakukan dosa itu, dan Allah memulai dari nol dengannya. Tetapi ada juga yang menolak tawaran Allah ini. Ada juga yang tidak mau menerima tawaran Allah yang dahsyat ini. Makanya seperti kita katakan barusan, para ulama mengatakan tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada orang yang enggan menerima tawaran Allah yang mulia ini, tawaran taubat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat beliau yang berikutnya untuk kita adalah ikhlasun niyyah. Hendaknya kita benar-benar mengikhlaskan niat kita di dalam menjalankan ibadah umrah ini dan ibadah-ibadah lainnya yang kita lakukan di sela-sela perjalanan umrah kita. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah ini tanpa keikhlasan adalah debu yang berterbangan di sisi Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Kita semua hafal firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Fa'budillah mukhlishan lahud-din. Beribadahlah engkau kepada Allah dengan ikhlas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan liwajhihi." Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas murni karena Allah. Bahkan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah dan dia riya di dalamnya, aku akan tinggalkan dia dan amalan yang ia kerjakan tersebut. Seandainya riya itu jamaah dimuliakan Allah hanya menghapuskan atau menghilangkan pahala dari ibadah yang kita kerjakan, maka sudah cukup itu sebagai sebuah kerugian, ya kan? Tetapi rupanya riya itu tidak hanya menghilangkan pahala jemaah, tetapi akan menjadikan kita dari orang-orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini jamaah termasuk hadis yang paling ditakuti oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama dahulu seperti Abu Hurairah pernah pingsan ketika menyampaikan hadis ini. Tapi kita nggak mampu seperti itu karena hati kita yang masih terlalu kotor. Nabi SAW bersabda, "Inna awalan nasi tusa'ira bihimun naru yawmal qiyamah thalathah." Sesungguhnya manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat ada 3 golongan.
bukan pemabuk, bukan peminum khamar, bukan bandar, bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan penjudi jamaah. Yang pertama justru orang yang mati syahid di medan jihad, baik jihadnya bersama Nabi saat itu ataukah dengan selainnya. Yang kedua adalah seorang ulama yang ketika di dunia siang dan malam dia belajar mengajarkan ilmu agama. Dalam riwayat yang lain, siang dan malam dia membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang ketiga adalah seorang yang dermawan, yang selalu bersedekah di jalan Allah, bangun masjid, membantu fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Tetapi sayangnya mereka melakukannya karena Allah, tetapi juga ada riya di dalamnya, ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas perbuatan mereka tersebut. Maka ibadah yang begitu besar tersebut, yang semestinya dengan itu mereka bisa meraih surga jamaah, mati syahid di medan jihad, kan nggak mudah jamaah. Kita jangankan diajak berangkat jihad, diajak berangkat sholat subuh aja berat nggak bapak-bapak? Berat kan? Sholat subuh berjamaah aja berat. Nah, bayangkan jemaah, orang yang berangkat jihad ngantar nyawa. Nah, yang kedua, siang dan malam dia belajar dan mengajarkan ilmu agama. Mesti dia dengan belajar dan mengajarkan ilmu agama, dia menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Yang ketiga, seorang yang selalu berinfak di jalan Allah. Tetapi karena riya, mereka justru menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Makanya sebagian ulama ada yang jatuh pingsan ketika menyampaikan hadis ini kepada jamaah. Nah, dan ini salah satu dari hadis Nabi yang paling ditakuti oleh para ulama. Dan sebagian mereka bergetar hatinya ketika menyampaikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, riya itu tidak ikhlas, tidak hanya menghilangkan pahala, tetapi bisa membuat kita menjadi orang-orang yang pertama kali diseret dengan wajah ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Maka sungguh merugi tentunya jamaah, kita udah menghabiskan uang puluhan juta, atau yang berangkat dengan keluarga ratusan juta ya, menghabiskan waktu, mengorbankan tenaga, sampai di sana riya. Ya, sampai di sana riya. Lagi enak-enak tawaf, udah ikhlas, tiba-tiba datang bisikan dari syaitan untuk riya. Lagi tawaf, cekrek, hello guys. Ya. Atau lagi salat ya. Setelah tawaf, cekrek, ngirim ke grup kawan-kawannya, besti-bestiku tercinta, jangan lupa nabung biar bisa umroh kayak aneh ini. Tujuannya untuk dipuji, tapi kalau tujuannya untuk memotivasi, itu tentunya dia yang mengetahuinya. Dan kita yang melihat orang yang selfish jika ibadah, kewajiban kita adalah berbaik sangka saja. Mungkin tujuan dia untuk memotivasi orang lain. Tetapi nasihat untuk diri kita sendiri, perhatikan niat kita ketika kita men-share ibadah yang kita lakukan. Karena apabila itu riya jamaah, selesailah ibadah kita tersebut. Pulang nggak bawa pahala umroh, pulang cuma membawa tambahan follower di IG-nya. Karena foto-foto umroh dia, pulang ya memang followernya bertambah. Sebelum berangkat umroh followernya mungkin hanya beberapa ribu, pulang umroh bertambah ribuan followernya, tetapi pahala umroh nggak dibawa, menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah, dan menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nah, makanya jamaah dimuliakan Allah, ya hati-hati dari riya ini, dan jangan sampai ada di antara kita yang merasa aman dari riya. Kenapa demikian? Antum perhatikan hadis yang berikut ini. Nabi pernah bersabda di hadapan manusia yang paling kuat tauhidnya di dunia ini setelah para nabi dan para rasul. Di hadapan orang-orang yang sebagian mereka namanya sudah disebut oleh Nabi sebagai penduduk surga. Nabi bersabda kepada mereka, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Beliau menjawab, ar-riya. Riya. Yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Di mana salah satu di antara mereka masuk ke dalam salat karena Allah, tiba-tiba ingin dipuji oleh orang lain karena dia tahu ada orang yang sedang melihatnya, fayuzayyinu salatah, maka dia pun mengindah-indahkan salatnya. Tadi dia mau ruku, begitu calon mertuanya berdiri di sampingnya, langsung dia panjangkan sholatnya, seakan-akan Al-Baqarah yang sedang dia bacakan, padahal inna a'tainakal kautsar yang dia ulang-ulangi. Ya,
Ekspresi wajahnya langsung berubah, seakan-akan surga dan neraka sudah tertancap di depan matanya, dan seakan tidak ada yang lebih khusyuk dari dia di dalam salatnya. Padahal dalam hatinya, mudah-mudahan lamaran gua diterima nih, mudah-mudahan lamaran gua nggak ditolak. Kata para ulama, apabila Nabi mengatakan kepada para sahabatnya demikian, sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah riya, maka bayangkan dengan kita jemaah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan riya itu lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Orang yang mati dibunuh Dajjal nggak bahaya jemaah. Bahkan rata-rata orang yang dibunuh oleh Dajjal itu, kalau dia mengikuti Dajjal karena dia muslim, karena dia mukmin, pasti masuk surga. Sebagaimana ada seorang pemuda yang dibelah menjadi dua oleh Dajjal karena tidak mau menuhankan Dajjal. Kenapa riya menjadi lebih bahaya daripada Dajjal? Alasan lainnya, kalau Dajjal jamaah nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Karena ada malaikat-malaikat yang menjaga pintu dua tanah suci ini dan akan menampar dan mengusir Dajjal setiap kali ingin memasukinya. Meskipun dalam riwayat disebutkan Dajjal itu awal turunnya justru di Madinah, di sebuah lembah di kota Madinah, tetapi bukan di dalam tanah suci. Tapi dia tidak mampu masuk ke dalam dua tanah suci. Tapi kalau riya jemaah, orang sedang menempel di Ka'bah pun berpotensi riya. Betul nggak? Sedang cium Hajar Aswad, hello guys, alhamdulillah gua bisa cium Hajar Aswad, padahal pakai sindikat. Ada sindikat sekarang untuk cium Hajar Aswad. Abu Amr lebih tahu tuh. Ya, ada calo, ada sindikat cium Hajar Aswad, dan rata-rata mereka berasal dari Konoha. Memang masyarakat Konoha itu di mana-mana ahli olah jemaah. Ka'bah pun diolah. Betul. Nah, alhasil jemaah dimuliakan Allah, sedang menempel di Ka'bah pun kita berpotensi riya. Sedangkan Dajjal nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Makanya Nabi katakan, lebih aku khawatirkan daripada Dajjal. Na'udzubillah jemaah, seandainya kita sedang sujud nih dan kita riya karena orang yang di samping kita adalah orang yang kita charper kepadanya, kemudian malaikat maut mencabut nyawa kita dan kita sedang sujud dan riya. Orang lain mungkin boleh mengatakan, Masya Allah fulan husnul khatimah, Insya Allah mati sedang sujud di depan Ka'bah. Orang lain akan menilai kita husnul khatimah sesuai dengan zahir kita, ya kan? Tetapi kita di sisi Allah su'ul khatimah karena mati sedang riya. Demikian juga seorang ustaz mati sedang berkhutbah di atas mimbar, jamaahnya mungkin boleh histeris dan menganggapnya husnul khatimah. Tetapi kalau dia berkhutbah bercermah tadi dalam keadaan ujub dan riya, maka dia mati su'ul khatimah, menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Maka jangan main-main dengan riya ini jamaah. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, kalau kita ibadah tanpa ikhlas nggak lezat rasanya. Tidak ada kelezatan yang lebih besar selain dari ikhlas ketika beribadah jamaah. Jadi itu benar-benar kita rasakan ke dalam umroh, dalam perjalanan umroh. Kenapa? Karena mayoritas orang yang di sana kan nggak kenal kita, dan kita pun nggak kenal mereka. Nah, sehingga faktor untuk ikhlas sebenarnya lebih besar di sana. Makanya kalau di sana pun nggak bisa ikhlas, ini udah luar biasa orangnya berarti. Kita masuk ke Masjidil Haram. Kalau di sini mungkin Bang Edwin, Bang Joni, semua kita kenal. Walaupun beliau nggak kenal kita kan. Tetapi ketika udah masuk ke masjid, jangankan Bang Edwin, Presiden Indonesia pun mungkin nggak ada yang kenal. Berarti faktor untuk kita ikhlas sangat kuat di sana. Makanya kita rasakan sholat yang kita lakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabi itu benar-benar lezat rasanya, benar-benar nikmat, benar-benar manis. Dan kita merasakan betapa indahnya sholat itu. Padahal sholat yang kita lakukan di sana sama juga dengan sholat yang di sini, ya kan? Apa bedanya? Nggak ada bedanya dari sisi bentuk dan gerakan serta bacaannya. Tetapi terasa lebih lezat, lebih manis. Kenapa? Karena seringnya kita di sana lebih ikhlas. Ketika kita sholat di sepertiga akhir malam di dalam hotel atau ke dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang nggak kenal kita, kita pun nggak kenal mereka, kita bisa lebih ikhlas. Makanya kalau di sana bisa riya, waduh ini rugi banget dah. Udah di sana bisa riya, orang nggak kenal dia, dia pun nggak kenal orang yang ada di samping kiri kanannya, tapi bisa riya. Ini kan keterlaluan riya ya. Ini keterlaluan. Gara-gara apa? Itu tadi, dunia yang begitu luas ada di dalam genggamannya hanya berbentuk beberapa inci. Jet-jet yang ada di tangannya.
Hati-hati jemaah. HP ini ya, ustaz juga hari ini paling sulit bisa berdakwah ikhlas jemaah. Karena ada kamera, bisa live. Seseorang bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan jati dirinya karena kamera, karena HP, karena medsos. Nah, maka bayangkan jemaah, umroh yang kita lakukan dengan uang, pengorbanan uang, ya, waktu, tenaga, menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah hanya gara-gara riya. Nah, walaupun siapa saja yang berbuat dosa, apakah itu syirik besar ataukah syirik kecil, dan dia bertobat sebelum matinya, maka Allah terima dan Allah mulai dari nol, dan dosa pahala-pahala ibadah tersebut Allah kembalikan lagi kepadanya. Baik jamaah ini muliakan Allah. Nasihat berikutnya dari beliau adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat perjalanan ini. Ini panggilan dari Allah jamaah. Berbicara tentang kekayaan, di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih kaya dari Bapak Ibu. Bahkan sebagian mereka sudah hampir kota di dunia ini atau negara di dunia ini dia datangi, tapi sampai hari ini dia belum pernah haji dan umrah. Bahkan sebagian mereka memiliki lebih dari 1 unit jet pribadi, tapi sampai hari ini belum pernah menginjak kakinya di tanah suci, di kiblatnya, kiblat dirinya dalam setiap sholat, dan kiblat kaum muslim, karena belum diberikan anugerah dari Allah. Bahkan jamaah pernah ada cerita-cerita yang membuat kita menjadi sedih. Sebagian mereka udah berangkat di tengah perjalanannya, ketika transit di Dubai, ada yang pengen balik lagi ke Indonesia. Dia biarkan keluarganya aja yang berangkat umroh. Gimana tuh? Saya berangkat umroh transit di Dubai. Sampai di Dubai dia nggak mau melanjutkan, nggak mau umroh. Hidayah di tangan Allah jemaah. Bapak Ibu bisa berangkat umroh insya Allah bukan karena Bapak Ibu lebih kaya dari orang lain. Berbicara tentang kekayaan, masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih kaya dari kita. Bukan pula karena kita punya waktu, di luar sana masih banyak orang-orang yang punya waktu luar biasa. Tapi karena Allah belum berikan taufik, belum memberikan hidayah dan anugerahnya, mereka pun belum berangkat haji dan umroh, meskipun kekayaan mereka sudah luar biasa jamaah. Bahkan sebagian mereka memiliki lebih dari 1 unit jet pribadi. Kalau dia mau haji dan umrah pakai jet pribadi pun bisa. Tetapi seperti yang Allah katakan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang tersucikan sama sekali. Tetapi Allah lah yang mensucikan kalian, siapa mensucikan dari kalian yang Allah kehendaki. Seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib." Kalau nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai saja. Nah, adapun sebab-sebab yang kita lakukan, ikhtiar, ini hanya sekedar ikhtiar dari kita. Betapa banyak di luar sana orang yang sudah berikhtiar dengan ikhtiar yang luar biasa, mengalahkan ikhtiar kita, tapi sampai hari ini juga belum Allah berikan kesempatan untuk haji dan umrah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada suatu nikmat pada diri kalian kecuali dari Allah, apalagi nikmat umrah jamaah. Pahala umrah sudah jamaah sekalian ketahui semua, ya kan? Kemudian pahala ibadah-ibadah yang kita lakukan di sana. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di Indonesia. Untuk mengejar satu salat zuhur orang di Masjid Nabawi, kita butuh waktu berapa tahun jamaah? Kurang lebih 85 tahun ya. Untuk mengejar satu salat zuhur orang di Masjid Nabawi, itu membutuhkan umur 85 tahun. Kemudian salat di Masjid Quba yang keutamaannya seperti memerdekakan seorang budak. Bahkan sebagian para salaf mengatakan lebih aku sukai daripada 1 kali umrah. Ada yang mengatakan lebih aku sukai daripada i'tikaf di dalam Masjid Baitul Maqdis. Dan itu kita bisa dilakukan kecuali kita udah di Madinah. Karena ziarah khusus suatu tempat dengan perjalanan yang jauh itu dilarang oleh Islam kecuali hanya untuk 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, kemudian keutamaan-keutamaan yang lainnya jamaah. Satu salat dalam Masjidil Haram dan tanah suci Makkah yang ada di luar Masjidil Haram itu seperti 100.000 salat di Indonesia.
untuk mengajar satu sholat maghrib ataukah sholat yang lainnya dari 5 waktu, kita membutuhkan ratusan ribu atau 100 berapa ribu tahun? 184 tahun. Males-malesnya orang di Mekah mengalahkan kita yang ahli ibadah di Indonesia. Satu sholat zuhur orang di Mekah untuk mengajar kita butuh umur 184 tahun. Siapa yang akan punya umur segitu, jamaah? Belum lagi keutamaan sedekah, belum lagi yang sholat sunnah, belum lagi sholat jenazah yang keutamaannya seperti satu gunung Uhud, seperti besarnya gunung Uhud. Gunung Uhud gunung terbesar di Madinah. Nah, bayangkan gunung Uhud yang begitu besar, yang begitu panjang, yang begitu tinggi, dilipat gandakan menjadi 100.000. Kalau di Madinah dilipat gandakan menjadi 1.000. Sholat jenazah akan kita lakukan di sana seringnya 5 waktu. Setiap selesai sholat 5 waktu ada sholat jenazah. Makanya kata para ulama, seandainya kita mengeluarkan dunia dan beserta isinya untuk bisa sampai ke 2 tanah suci ini, itu belum seberapa, jamaah. Itu belum seberapa dibandingkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan tatkala kita berada di 2 tanah suci ini. Apalagi yang kita keluarkan hanya beberapa puluhan juta. Bayangkan jamaah, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, apabila kita lakukan di luar tanah suci, apa keutamaannya? Nabi katakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Maka bayangkan kalau kita melakukannya di dalam Masjid Nabawi dan di dalam tanah suci Maka para ulama mengatakan uang yang kita keluarkan untuk berangkat haji dan umrah itu nggak sebanding dan tidak seberapa ketimbang kita pahala-pahala yang kita dapatkan di dalam perjalanan tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian nasihat yang berikutnya adalah sabarnya. Sabar, ini nasihat yang sangat penting untuk setiap orang yang safar dan khususnya safar haji dan umrah. Nabi SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan-potongan adab. Bayangkan jamaah, Nabi melakukan perjalanan ke Mekah haji itu 9 hari 9 malam kurang lebih, berjalan kaki. Yang menggunakan tunggangan, maka tunggangannya jamaah bukan Saudi Airlines, bukan juga Qatar Airlines, bukan juga Garuda ataukah maskapai lainnya, tapi tunggangan paling hebatnya onta sama kuda. Sebagian yang lain menggunakan keledai. Bayangkan jamaah, 7 hari 7 malam nggak ada rest area. Rest area seluas mata memandang. Padang pasir, naik turun gunung batu, membelah padang pasir. Nggak ada WC, nggak ada toilet umum. Kalau mereka mau buang hajat harus berjalan jauh dari kemah-kemah jamaah, kemudian buang hajat menggunakan batu di dalam beristismar karena nggak ada air. Tetapi bayangkan jamaah, sebagian jamaah ada yang berangkat dan dia sedang hamil tua. Contohnya Asma bintu Abi Umais atau Asma bintu Umais, beliau nifas ketika sampai di Bi'ir Ali dari Madinah. Menunjukkan apa? Beliau berangkat dalam keadaan hamil tua. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada wanita yang nifas di Mina, menunjukkan ada ibu-ibu berangkat dalam keadaan sudah hamil Tapi hari ini ibu-ibu mau bawa anak-anak aja alasannya ribet Pak Ustadz kalau ada anak-anak. Kalau alasannya karena pertimbangan ekonomi, ada yang lebih penting untuk dikeluarkan uang, mungkin ini benar secara fikih ya. Tapi kalau alasannya nggak mau ribet Ustadz, subhanallah. Maka jangan salahkan anak keturunan kita nanti apabila kita udah tua, mereka pun nggak mau diribetkan oleh kita sehingga kita dititipkan di panti asuhan. Karena kita dulu nggak mau dibuat ribet oleh mereka. Lihat para wanita di zaman dahulu, betapa mereka mau dibuat ribet oleh anak-anak mereka. Jangankan anak yang udah lahir, anak dalam perut pun mereka bawa. Bahkan ada yang bawa bayi. Buktinya apa? Ada seorang ibu-ibu mengangkat bayinya dan bertanya kepada Nabi, alihada hajj, wahai Rasulullah, apakah bayiku ini dapat pahala haji? Nabi menjawab, na'am walaki ajr. Iya, dia mendapatkan pahala dan kamu juga mendapatkan pahala. Jadi kalau bapak-bapak bawa umroh istri dan sekian anak, bapak sendiri dapat pahala umroh. Pahala umroh istri untuk bapak ngalire. Pahala umroh anak-anak juga ke bapak ibu kembali.
tanpa mengurangi pahala umrah mereka. Sabar jamaah, karena Nabi mengatakan qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan-potongan adab. Dari mulai check in nanti ada aja ujian, ya. Kemudian di imigrasi terkadang kopernya hilang, padahal sebenarnya bukan hilang, belum dapat aja. Udah ngamuk-ngamuk sebagian jamaah, langsung dia perlihatkan powernya yang luar biasa. Lupa dia bahwa dia sedang menuju tanah suci. Para ulama mengatakan di antara nama Makkah adalah Bakkah. Di antara makna Bakkah itu adalah orang-orang yang arogan di sana, itu akan Allah berikan pelajaran di sana. Tanah suci ini jamaah, tundukkan sayap kesombongan kita, patahkan sayap kesombongan kita. Kalau bisa kita berendah hati, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Pernah sebuah kajian, anak tidak ingin menyebutkan dari suatu instansi dari Indonesia, pejabat ya di dalam aparatur, ya termasuk aparatur negara yang punya pangkat, ya sudah ya sangat tinggi lah, ya sangat tinggi pangkatnya, sudah di Mina Pak, besoknya Arafah dia merokok, ditegur sama jamaah haji yang lainnya, marah dia, langsung dia perlihatkan powernya. Kalau saya nggak boleh merokok, saya lebih baik nggak haji. Allah kabulkan. Besok udah Arafah, langsung jatuh sakit, dibawa lari ke rumah sakit dan tidak bisa masuk ke Arafah. Padahal pemerintah Saudi itu Pak, untuk pasien yang sakit dan masih ada kesadarannya, dibawa dengan ambulan ke Arafah. Walaupun sekedar dilewatkan, karena rukun haji yang tidak bisa digantikan dengan apapun adalah wukuf di Arafah. Ini orang menampakkan power, memang pangkat yang sangat tinggi. Saya daripada nggak boleh ngerokok, lebih baik nggak boleh haji. Lebih baik saya, Allah kabulkan. Jatuh sakit dan nggak berangkat haji. Pada besok udah Arafah Bapak Ibu. Ini cerita diceritakan kepada anak oleh salah satu ustadz senior. Nah, harus benar-benar sabar jamaah. Di sana serba antri ya. Apalagi kalau hotelnya mungkin liftnya sedikit, apalagi ini hack season ya kan, ngantri di mana-mana, ambil sendal ngantri, minum air zam-zam ngantri, kemudian masuk hotel ngantri, turun hotel ngantri, kemudian breakfast antri, makan siang antri, semua yang antri, hanya untuk mendapatkan telur dadar. Itu terkadang ngantri bisa sampai setengah jam di restoran hotel jamaah. Ya, sampai ada kawan waktu itu seumur hidup anak Ustaz, setelah keliling dunia ke sana kemari, disinilah paling lama anak mengantri untuk mengambil telur dadar sampai setengah jam lebih. Pada hotelnya waktu itu udah mau fanpage bintang 5. Karena emang umrohnya di bulan 12 hack season kan, semua muslim di penjuru dunia pada turun, apalagi muslim Eropa. Memang seringnya mereka ke umroh di bulan 12, musim dingin soalnya. Orang-orang Arab juga umroh di bulan 12. Maka ya harga hotel, tiket itu berkali-kali lipat naiknya. Di bulan jantungnya naik. Seakan-akan kalau nggak langsung beli akan habis tuh stok. Apalagi melewati konter Syarqiyah. Itu mah udah rukun yang nggak bisa dibayar dengan sujud sahwi bagi sebagian ibu-ibu. Nah, waktu ya mah memang nggak haram Anda ke Taif, ke Al-Ula dan sebagainya, tapi ingat Bapak Ibu, waktu kita di tanah suci itu terlalu mahal jika hanya diberikan untuk hal yang semacamnya hanya mubah, apalagi untuk hal yang makruh, apalagi untuk hal yang haram. Makanya teman sangat pengaruh. Ada orang udah umroh jamaah, justru di sana dia selalu masbuk sholatnya. Di Indonesia jarang masbuk, justru pas Mekah di Madinah selalu masbuk. Benar. Iya, kenapa? Karena dia terlalu sering tawaf di dalam tower Zam-Zam. Bahkan sekaligus dengan sa'inya. Kalau di Ka'bah dia tawafnya 7 kali, sa'inya antara Safa dan Marwah 7 kali. Kalau di tower Zam-Zam, ibu-ibu bisa 20 kali tawaf dan sa'inya. Apalagi sekarang suara adzan Masjidil Haram itu nggak terdengar lagi di dalam tower Zam-Zam. Nah, walaupun terdengar sangat kecil, kalau nggak fokus, nggak tahu udah adzan. Nah, jaga waktu baik-baik, buat target jamaah.
dengan anak istri. Kita target di Madinah khatam minimal sekali misalkan. Di Mekah juga demikian, kita target khatam minimal sekali. Kalau enggak jemaah, waktu kita enggak terasa di sana. Habis dengan shopping, habis dengan HP, bahkan sebagian orang udah antara adzan dan iqamah dalam Masjidil Haram, waktu mustajab dalam Masjidil Haram lagi, malah waktunya habis dengan WhatsApp. Waktunya habis untuk media sosial. Bahkan ibu-ibu, ini kejadian bukan sekali dua kali yang Anda saksikan. Udah di soft di dalam halaman, sudah di mataf, kerjaannya malah menggosip. Iya, kerjaannya malah menggosip. Ghibah itu dosa besar, apalagi dilakukan dalam Masjidil Haram, menjadi lebih besar. Para ulama sebagian mereka menyebutkan di antara sebab Abdullah bin Abbas tinggal di Taif sampai meninggal di Taif, padahal beliau sebelumnya di Mekah. Ditanya kepada beliau, kenapa engkau keluar dari Mekah justru milih tinggal di Taif? Beliau, bukankah pahala ibadah di dalam Mekah itu dilipat gandakan oleh Allah? Nah, jawab beliau, tetapi dosa di dalam Mekah juga dilipat gandakan adabnya oleh Allah. Aku takut lebih banyak dosa daripada ibadah di sana. Nah, akhirnya beliau tinggal di Taif tapi sering bolak-balik ke Mekah sampai wafatnya beliau berada di Taif. Jaga waktu baik-baik jemaah yang dimuliakan Allah. Namun bukan berarti kita menjaga waktu baik-baik dengan baik membuat kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, terkait fikih umrah. Fikih umrah ini cuma ada 4 jemaah. Ya, cuma ada 4 rukun atau kewajiban umrah. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Selesai dah. Kita tutup majelis ini. Ya. Yang pertama apa? Ihram. Apa arti ihram? An-niyatu dukhul fi a'malil haji wal umrah. Berniat masuk ke dalam amalan haji dan umrah, itu namanya ihram. Nah, maka jangan sampai kita meniatkan masuk ke dalam haji dan umrah sementara kita belum menukar baju ihram. Karena kalau kita udah berniat, baju belum kita gantikan, berarti kita sudah melakukan pelanggaran ihram yang ada konsekuensinya. Nah, para ulama mengatakan seseorang tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram. Ini ijma', tidak ada kesilangan pendapat di kalangan ulama. Nabi setelah menyebutkan miqat-miqat yang ma'ruf, Nabi mengatakan hunna li ahlihinna wa liman marra bihinna min ahlihinna wa mimman yamurru bihinna mimman yuridul hajj wal umrah. Miqat-miqat ini untuk penduduk setempat atau orang yang melewatinya mimman yuridul hajj wal umrah, dari orang-orang yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Oleh karenanya, Bapak Ibu nantikan ke Madinah dulu ya. Nggak boleh niat langsung dari sini mau umrah. Karena kalau Bapak Ibu dari sini langsung berniat umrah, berarti di yang lam nanti di pesawat 30 menit sebelum transit, Bapak Ibu sudah ihram. Karena tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan sudah ihram. Jika tujuan kita adalah umrah atau haji, maka niatkan mau menziarahi Masjid Nabawi yang merupakan salah satu dari 3 tempat yang dianjurkan untuk kita melakukan perjalanan khusus menziarahinya. Nanti ketika sudah sampai di Madinah baru berniat untuk umrah ketika melewati miqat. Nah, Anda nggak tahu nanti Bapak Ibu melewati miqat dari Madinah ke Mekah apakah menggunakan bus ataukah kereta cepat, ya. Kalau menggunakan bus maka jelas ya masalahnya, ya. Dia akan turun di Bir Ali, kemudian mandi, kemudian di sana dia mengambil miqat. Nanti anak akan terangkan sunnah-sunnah sebelum ihram. Tapi kalau dia naik train speed, ya, kereta cepat, maka para ulama mengatakan tidak harus ke Bir Ali. Kenapa? Karena dia akan melewati dan nanti beberapa menit sebelum lewat akan diumumkan dalam kereta, sehingga kita bisa langsung mengatakan labbaik Allahumma umrah. Karena kalau dia ke Bir Ali lagi naik bus balik lagi balik lagi ke stasiun kereta, ya, agak ribet, agak capek. Dan agama ini kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulitkan? Tapi kalau sebagai jamaah travel memang sengaja menyediakannya, karena sebagai jamaah memang kayaknya nggak puas deh kalau bukan ke Bir Ali dulu, ya. Nah, baik, kemudian jamaah dimuliakan Allah, sunnah-sunnah sebelum ihram. Sunnah-sunnah sebelum ihram adalah mencukur, mohon maaf semua,
bulu yang ada di tubuh selain rambut dan jenggot tentunya ya, selain rambut dan jenggot. Ini diantara sunnah. Kemudian dia mencukur, memotong kukunya, kumisnya, kemudian mandi. Dan hukum mandi ini sunnah buat kaum laki-laki dan kaum wanita, meskipun dia sedang haid sekalipun. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma bintu Umais beliau haid di Bir Ali, tetapi tetap dianjurkan mandi. Nah, paling mudahnya mandinya di hotel. Karena mandi itu belum dikatakan ihram, tetapi amalan-amalan yang disunnahkan menjelang ihram. Karena kalau mandi Bir Ali, Bapak Ibu, ribet. Apalagi ini high season. Iya. Apalagi antum mau naik kereta cepat kan? Butuh waktu yang cukup panjang. Belum lagi jamaah ada yang hilang nanti dan sebagainya. Udah berangkat mandi di hotel, sepakat ulama itu boleh. Ya. Tidak ada yang mengatakan ya itu tidak boleh, karena itu amalan menjelang ihram. Nah, bukan amalan di mikot. Itu amalan menjelang ihram, bukan amalan yang dilakukan terkait tempat, yaitu mikot. Kemudian terkait ihram, para ulama tadi telah kita sebutkan sepakat tidak boleh seseorang melewati mikot dengan tujuan haji dan umrah kecuali dalam keadaan ihram. Tetapi mereka khilaf terkait berihram, mengucapkan labbaik Allahumma umrah sebelum miqat. Misalkan di Madinah, semenjak turun di hotel dia sudah menggunakan kain ihram, ya, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Imam Ibnul Munzir menyebutkan ijma', walaupun ini pendapat amatul ulama, itu boleh. Itu boleh, hanya saja ulama khilaf apakah dia hukumnya afdal, mubah ataukah makruh. Sebagian ulama berpendapat justru itu lebih afdal daripada dia di miqat. Ada juga yang berpendapat itu sekedar boleh, bukan lebih afdal. Ada juga yang berpendapat itu makruh. Nah, ambil pendapat yang paling aman, dari semenjak turun di hotel udah pakai baju ihram, udah mandi, udah pakai parfum ya, sudah potong kuku, udah cukur kumis dan rambut-rambut di tubuh selain tentunya rambut dan selain jenggot dan selain bulu yang ada di badan, tangan, betis dan yang lainnya. Sehingga begitu sampai di Bir Ali, turun tinggal sholat 2 rakaat, atau kalau naik kereta cepat nanti diumumkan kita akan melewati miqat, tinggal mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Ini lebih ringan daripada harus mandi, ngantri luar biasa ya. Terkadang ada orang nggak sabaran, kita baru masuk udah digedor-gedor pintu kamar mandi. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, sunnah-sunnah di dalam perjalanan ihram adalah memperbanyak talbiyah. Ya, talbiyah hendaknya kita lakukan dengan penuh semangat, karena dalam riwayat disebutkan talbiyah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya itu menggema, sehingga terpantul suara talbiyah mereka antara 2 gunung batu yang mereka lewati dalam perjalanan tersebut. Ketika mereka beristirahat, mereka juga bertalbiyah. Mereka berjalan, mereka bertalbiyah lagi. Sampai kapan kita bertalbiyah? Ada 3 pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan semenjak pertama kali kita menginjak tanah suci. Nanti akan ada tulisan batasan tanah suci Mekah. Yang kedua, tatkala rumah penduduk Mekah sudah mulai terlihat. Pendapat yang ketiga mengatakan tatkala kita sudah sampai di Masjidil Haram, misalkan sampai di halaman Masjidil Haram ketika kita mau tawaf. Ini 3 pendapat di kalangan ulama. Boleh Bapak Ibu mengambil mana saja karena ini perkara yang luas. Labbaik Allahumma umrah ini ucapan ihram kita. Sebagian ulama berpendapat dan juga mensunnahkan ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah, kita mengucapkan terlebih dahulu alhamdulillah subhanallah Allahu akbar. Ya, ini disunnahkan karena hadis Bukhari ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillah subhanallah Allahu akbar, kemudian baru labbaik Allahumma umrah. Kemudian sepanjang perjalanan perbanyak talbiyah. Bagaimana bunyi talbiyah Bapak Ibu? Jangan Pancasila yang dibaca seperti sebagian jamaah Indonesia ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan resapi maknanya jemaah, karena makna arti dari talbiyah ini luar biasa jemaah. Labbaik Allahumma labbaik, apa artinya? Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Maka kita yang sedang umroh itu
Orang yang sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bangganya orang yang dipanggil oleh seorang presiden untuk diberikan suatu jabatan, ya kan? Nah, bayangkan Bapak Ibu sedang melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Aduhai bahagianya Bapak Ibu yang dipanggil oleh Allah bersama anggota keluarga tercintanya lagi. Dia, istri, anaknya, orang tua, mertua, luar biasa. Nah, kalau menurut beliau lebih luar biasa lagi kalau mereka memenuhi panggilan Allah ini melalui travel amartur. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi panggilanmu, kami memenuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata wal mulk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya seluruh pujian, seluruh nikmat, dan perjalanan kita umrah adalah nikmat. Dan seluruh kekuasaan milikmu semata dan tiada sekutu bagimu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tiada sekutu bagimu. Labbaik, kami memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Resapi mana itu jemaah. Dan perbanyak doa, karena dalam safar adalah waktu mustajab doa Bapak Ibu. Sebagian jamaah males talbiyah Bapak Ibu. Males banget. Padahal udah naik kereta cepat lagi cuma 2 jam. Masih malas. Malah asyik dengan mie gelas. Benar. Mereka cuma 2 jam. Padahal kata para ulama, talbiyah ini nggak bisa kita lakukan lagi kalau kita udah sampai ke Makkah. Meskipun kita masih ihram. Apalagi udah selesai ihram. Apalagi udah pulang ke Indonesia. Bapak Ibu rindu pengen talbiyah di Indonesia, nggak bisa, justru jadi bid'ah. Karena talbiyah itu hanya dianjurkan semenjak kita melewati miqat sehingga masuk ke Makkah. Antum tinggalkan malas-malasan mengucapkannya, udah nggak ada kesempatan lagi untuk melakukannya kecuali mau ulangi umroh dari awal lagi. Maka semangat jemaah. Dalam sebuah riwayat dan athar disebutkan keutamaannya adalah bahwa semua makhluk yang mendengar talbiyahnya itu sepanjang mata memandang akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat kelak. Maka bayangkan jemaah, para sahabat Nabi nggak berhenti bertalbiyah dengan suara yang cukup keras, kecuali kaum wanita cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Pada perjalanan mereka 9 malam 9 hari membelah padang pasir Bapak Ibu, naik turun gunung batu. Tapi mereka disebutkan setiap beristirahat membangun kemah, di dalam kemah mereka bertalbiyah, sambil duduk mereka bertalbiyah, sambil beristirahat mereka bertalbiyah. Karena kapan lagi jemaah? Sekarang kita menonton TV, nonton video talbiyah merindukannya, begitu sampai ke sana malah sebagian orang sibuk HP, tidur dan sebagainya. Kalau ada yang bertanya mana lebih afdal, saya naik kereta cepat ataukah naik bus? Secara umum memang mana yang paling mudah di dalam agama ini itu yang paling afdal. Karena dalam Islam kita nggak dianjurkan memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Maka di antara ucapan yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita untuk beliau ucapkan kepada umat ini adalah wa ma ana minal mutakallifin, di akhir surat Sad. Sampaikan kepada mereka, aku bukanlah orang yang suka memberat-beratkan diri. Adapun hadis Nabi yang berbunyi inna ajraki biqadri masyaqqatik, pahalamu itu berbanding lurus dengan kelelahanmu, maka para ulama mengatakan ini adalah kelelahan yang tidak disengajai, bukan diciptakan khusus. Nah, maka mana yang paling mudah ya? Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ini perdana umroh, perdana pengen naik bus lah, biar bisa melihat bagaimana bisa tergambar bagaimana perjalanan haji dan umroh Nabi dan kaum muslimin saat itu membelah padang pasir, naik turun gunung batu ya, yang begitu dahsyat. Dan saya juga pengen lama-lama bertalbiyah Ustadz, karena kalau naik kereta cuma 2 jam udah sampai ya. Terkadang memang suasana dalam kereta itu membuat kita nggak semangat bertalbiyah, karena ada penumpang yang mereka paling kalau lewat Jeddah nggak, atau langsung ke Makkah. Ada yang langsung ke Makkah, ada yang transit, ada yang terkadang berhenti dulu di Jeddah ya, sehingga banyak penumpang yang bukan jamaah umrah. Terkadang membuat suasana, membuat kita jadi nggak semangat bertalbiyah. Baik jamaah dimuliakan Allah, setelah kita sampai di Makkah, kita ya, sebagian ulama mensahihkan hadis doa masuk Makkah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini.
Ya, namun yang rajih wallahu a'lam bishawab, hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama dan boleh dilakukan. Kemudian setelah tiba di hotel Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menggantikan baju ihram, silahkan. Nggak ada larangan menggantikan kain ihram. Sekarang bapak-bapak melihat udah agak gatal dan punya kain ihram lebih, boleh digantikan. Bapak ibu-ibu ingin gantikan baju juga tidak mengapa, nggak ada larangannya. Yang penting jangan menyentuh hal-hal yang terlarang dalam ihram, menggunakan farfu, memotong kuku, mencukur rambut, ya, yang ada di dalam di tubuh, ya. Lalu bagaimana hukum mandi menggunakan sabun yang wangi? Ditanyakan kepada para ulama, di antara Syekh bin Baz, bahwa tidak mengapa, karena sabun itu bukan parfum. Yang dilarang adalah menggunakan parfum, sesuatu yang dipakai memang tujuannya untuk berwangi-wangian. Kalau sabun adalah bahan untuk membersihkan diri, tetapi kalau dia jauhi sabun yang aromanya menyengat sekali, maka itu lebih baik. Tapi sabun walaupun punya ada aromanya, itu tidak dikategorikan minyak wangi. Dan yang terlarang adalah menggunakan parfum yang tujuannya adalah wangi-wangian. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Masjidil Haram. Setelah sampai di Mekah, doa masuk Masjidil Haram sama dengan doa masuk ke dalam masjid lainnya. Allah maftahi abwaba rahmati. Kemudian nanti akan dipandu oleh mutawif, kita akan diantar ke lampu hijau yang merupakan start awal tawaf, yaitu Hajar Aswad. Nah, kalau dulu lampu hijau ada dua, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Kalau sekarang sisa satu, hanya sudut Hajar Aswad. Nah, setelah itu kita akan masuk kewajiban kedua di dalam umrah, tawaf. Tawaf mudah banget insya Allah, tidak lebih dan tidak kurang dari 7 kali. Berawal dari Hajar Aswad dan berujung dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad mulai bismillah sampai ke Hajar Aswad sekali, ya, mutar lagi sebanyak 7 kali. Dan tidak ada doa khusus di dalam tawaf kecuali dua. Yang pertama ketika kita sampai di Hajar Aswad, balik ketika memulainya, ataukah di tawaf berikutnya dengan mengisyaratkan tangan bismillah Allahu Akbar. Yang kedua, antara sudut Yamani, rukun itu artinya sudut. Dikatakan Yamani, ada yang mengatakan karena dia yaminnya Ka'bah. Yamin itu artinya kanan. Ada juga yang mengatakan karena dia menghadap ke arah Yaman, maka disebut sudut Yaman, yang menghadap ke arah Yaman. Nah, sudut pertama sebelum atau akhir sudut sebelum Hajar Aswad, maka kita dianjurkan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pendek banget Ustaz doanya. Kayak orang kurang seru nih, karena ada sebagian orang punya prinsip kalau belum lelah mah belum ibadah katanya. Ya. Ini doa memang pendek, simple, tapi maknanya telah mewakili, mencakup seluruh yang Bapak Ibu inginkan, seluruh yang Bapak Ibu butuhkan, baik yang Bapak Ibu ingat ataukah tidak. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami kebaikan di dunia. Semua kebaikan di dunia ini yang Ibu tahu atau tidak tahu, itu sudah masuk dalam doa ini. Dan kebaikan di akhirat, yang pertamanya, yang paling utamanya adalah surga. Dan selamatkanlah kami dari api neraka. Kalau ada yang bertanya, cuma ini doanya Ustaz. Nah, agar apa? Agar kita bisa memperbanyak doa lainnya yang kita butuhkan. Bayangkan kalau setiap tawaf Nabi berikan doa-doa khusus, mungkin kita nggak bisa bebas berdoa, ya kan? Mungkin di sana ada yang ingin berdoa agar suamiku ya setia dengan satu istri Ustaz, sedangkan suami yang malah berdoa, ya Allah bukakan hati istriku biar pulang ini sukses poligami dan sebagainya. Orang punya doa yang berbeda-beda. Maka dengan tidak diberikan doa yang banyak, jamaah bisa bebas memilih doa dan memanjatkan doa apa saja yang jamaah inginkan. Kemudian jamaah dimulakan Allah di 3 putaran pertama tawaf disunnahkan buat kaum laki-laki untuk berjalan cepat. Tapi kayaknya kalau di Desember nggak mungkin deh, apalagi yang bawa keluarga. Dan apabila itu menyebabkan keluar dari rombongan jamaah, malah mudaratnya lebih besar. Tapi nanti mutawif ya akan melihat itu. Ya, kalau yang nggak bawa keluarga mungkin aja jalan cepat, ya, jalan cepat seperti orang yang lari-lari lambat. Nah, selesai dari tawaf jamaah dimulakan Allah, kita dianjurkan salat 2 rakaat. Di rakaat pertama yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini kan surat langganan tetap salat malam kita kan. Insyaallah semua hafal ya Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau sunnah Nabi rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, selesai dah ya. Nggak ada yang mau umroh lagi setelah itu. Nah,
Dan bagaimana seandainya di pertengahan tawafnya batal wudunya? Apakah dia harus start dari awal lagi ataukah melanjutkan? Yang pertama kita harus bahas dahulu apa hukum suci dari hadas kecil. Kalau harus suci dari hadas besar, sepakat ulama. Tidak boleh tawaf dalam keadaan hadas besar. Makanya Aisyah dilarang tawaf ketika beliau haid. Adapun hadas dari suci dari hadas kecil, maka khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan harus, karena tawaf itu disamakan dengan salat, dan salat harus suci dari hadas kecil. Namun pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, tidak harus suci dari hadas kecil. Kenapa? Karena tidak ada dalil sahih dan jelas yang mengatakan harus suci dari hadas kecil. Yang ada hanya dalil yang melarang Aisyah tawaf karena sedang hadas besar. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa tawaf itu seperti salat, hanya saja Allah bolehkan kalian berbicara di dalamnya, ini sama sekali tidak menunjukkan tidak bolehnya tawaf dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil. Penyebutan dia sama dengan salat tidak menunjukkan sama dari seluruhnya. Justru di dalam hadis tersebut mengisyaratkan adanya perbedaan, yaitu bolehnya berbicara. Dan ini lebih memudahkan kaum muslimin kata para ulama. Dan ini diantara pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Nah, dan ini lebih memudahkan. Bayangkan kalau sempat ada sebagian orang tua bawaannya mudah keluar angin, ya kan? Kalau setiap putaran pertama batal wudunya, ulangi wudu lagi, hilang dah. Apalagi di bulan Desember, ya padat banget. Ya, nggak tahu dah, mungkin bisa jadi nggak dapat mataf malah nanti. Karena biasa di akhir Desember itu padatnya luar biasa. Nah, udah kayak di bulan Ramadan, di 20 awal Ramadan ya. Maka pendapat yang kedua ini lebih rahmat, lebih luas. Kemudian hal yang perlu diperhatikan ketika tawaf adalah Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita. Ini harus benar-benar diperhatikan. Karena sebagian orang terkadang ketika tawaf, karena dia memandu, ayo jamaah. Pendapat yang ditegaskan oleh banyak ulama nggak sah tawafnya kalau dia sengaja. Kalau sempat beberapa langkah dia harus mundur lagi, start dari awal di mana dia melakukan pelanggaran tersebut. Contohnya sedang tawaf adzan zuhur atau adzan salat, otomatis ketika kita salat kita menghadap Ka'bah, bukan lagi di sebelah kiri Ka'bah. Karena Nabi mengatakan waliyaj'al al-Ka'bah an yasari. Maka solusinya dia mulai dari awal lagi. Misalkan dia tadi sholat menghadap ke Ka'bah, di saat dia sudah di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Selesai sholat dia mundur lagi, dia mulai dari rukun Yamani. Ada yang mengatakan dia mulai lagi dari Hajar Aswad. Nah, makanya kalau mutawif yang pengalaman, dia memilih tawaf itu sebelum waktu sholat, sebelum waktu jalan yang agak panjang. Ya, dan itu harus, dan itu pendapat mayoritas ulama. Bahkan ada yang menukilkan ijma, walaupun bukan ijma ya, amatul ulama. Karena memposisikan Ka'bah di sebelah kiri kita itu kewajiban tawaf. Dan ini banyak banget diselisih, apalagi orang-orang yang selfie ya, lagi tawaf. Hello guys, Ka'bah malah berada di belakang dia. Atau ngasih ceramah di dalam tawaf dengan HP-nya, akhirnya Ka'bah berada di belakang dia. Nggak sah tawafnya. Ya harus mulai ulang lagi dari Hajar Aswad. Ada yang mengatakan dari tempat pertama kali dia melanggarnya. Baik jamaah dimuliakan Allah, setelah kita selesai melakukan 7 kali tawaf, kemudian kita melakukan salat 2 rakaat. Sebelum kita melakukan salat 2 rakaat, dianjurkan kita mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, kita salat 2 rakaat nggak mesti di belakang makam, selama di dalam Masjidil Haram, bahkan dalam hadis yang lain selama masih dalam tanah suci Mekah. Setelah itu kita berjalan ke menuju Safa. Menuju Safa nanti ada arahannya. Begitu kita mulai menginjak keramik berkotak-kotak kecil menjelang naik ke Safa, kita dianjurkan untuk mengucapkan innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Waktu masih panjang untuk menghafal doa ini insyaallah ya. Kemudian ketika kita melakukan ingin naik ke Safa, kita dianjurkan mengucapkan nabda'u bima bada'allahu bih.
kita memulai dengan apa yang Allah mulai dahulu dalam Al-Quran. Allah memulai penyebutan Safa sebelum Marwah. Begitu sampai ke Safa, kita dianjurkan menghadap ke Ka'bah, berdoa, mengangkat kedua tangan, ya, dan membacakan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah, sebanyak 3 kali. Dan di sela-sela itu kita dianjurkan memperbanyak doa. Cuma kalau di bulan Desember ya ini juga crowded, Pak. Ya, baru berdiri aja udah ruh, harik. Udah disuruh bergerak, karena memang kalau dibiarkan bisa menyebabkan kematian di situ. Bayangkan kalau jamaah dibiarkan ya dengan jumlah begitu banyak, semuanya dengan waktu yang dia inginkan, bisa keinjak-injak jamaah, bisa ketimpa-timpa. Dan mereka sudah belajar pengalaman yang luar biasa dari kejadian-kejadian sebelumnya di Mina dan seterusnya, ya. Ketika crowded terjadi, jamaah keinjak-injak ya, di antara mereka, bertabrakan di antara mereka, menyebabkan kematian di Mina saat itu kan. Tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2008 atau 2009 ya, atau 2011. Al-muhim jamaah dimulakan Allah, begitu turun dari Safa, berangkat menuju Marwah. Antara Safa dan Marwah tidak ada zikir khusus selain di lampu hijau yang panjang. Di situ kita membaca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Dan di situ untuk kaum laki-laki lari sekencang-kencangnya. Insyaallah bisa. Nanti Bapak Ibu setelah ibu-ibu dia berjalan dan bapak-bapak yang sudah lari tadi, kalau bisa langsung menepi ke dinding menunggu ibu-ibu. Dan lebih baik sebelum lari kasih tahu dulu ke jamaah ibu-ibu, kami laki-laki akan lari, tetapi setelah lampu hijau kami akan menunggu di dinding tempat sa'i. Nah, dan insya Allah nggak akan hilang. Dan ini nanti tentunya tergantung bagaimana mutawif melihatnya. Nah, kita dianjurkan sa'i sebanyak 7 kali, berawal dari Safa dan berujung di Marwah. Dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa sekali. Dari Marwah ke Safa kita juga akan melewati lampu hijau itu lagi dan membaca kembali Rabbighfir warham innaka antal azizul akram sambil lari. Namun hendaknya dipastikan ketika bapak, khususnya bapak-bapak, ketika ingin lari sekencang-kencangnya memperhatikan kain ihramnya kuat atau tidak, jangan sampai berabe di sana nanti. Jangan sampai bapak ketika selesai lari bersyukur alhamdulillah udah melewati lampu hijau, sementara jamaah lain udah pada berteriak, bapak nggak sadar kain ihramnya sudah nggak ada. Tinggal di belakang orang udah pada teriak. Baik, maka dengan berakhirnya kita di Marwah di kali yang ke-7, berakhirlah sa'i kita antara Safa dan Marwah. Ingat, apa yang kita lakukan di Safa juga kita lakukan di Marwah. Setiap kita sampai di Marwah menghadap ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzab wahda, sebanyak 3 kali. Di sela-sela itu kita berdoa sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu, bapak ibu. Selesai itu kita tahallul. Nah, tahallul paling afdal adalah mencukur seluruhnya bapak ibu. Khusus buat laki-laki ya. Ibu jangan dibotain, Bu. Nah, kenapa lebih afdal mencukur? Yang pertama, orang yang mencukur disebutkan dalam Al-Quran lebih duluan daripada orang yang memendekkan. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Yang kedua, orang yang mencukur rambutnya didoakan oleh Nabi 3 kali lipat daripada orang yang tidak mencukur, hanya memendekkan. Sampai-sampai Nabi waktu itu berdoa, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya, semoga Allah merahmati yang mencukur rambutnya, semoga Allah yang merahmati mencukur rambutnya. Kemudian Nabi diam, sehingga sebagian sahabat yang tidak mencukur, mereka hanya memendekkan, berkata, wahai Rasulullah, doakan juga kami yang memendekkan. Barulah Nabi mendoakan mereka wal muqassirin, dan orang-orang yang memendekkannya. Kadang-kadang sebagian jamaah itu unik alasannya nggak mau cukur. Saya takut kalau pulang nanti ria, Ustaz. Ketahuan anak umroh karena botak. Ya, ini kan terlalu unik alasannya. Seakan-akan dia lebih takut dari ria daripada Nabi SAW para sahabatnya. Dan rambut insya Allah tumbuh lagi bapak. Ya, nggak usah khawatir dibotak. Nah, ada yang keliru dalam masalah mencukur. Jadi begitu selesai dari Marwah, dia potong dulu dikit dengan gunting. Untuk syarat katanya. Setelah itu di hotel
atau sebelum ke hotel, atau bahkan setelah selesai manduk baru dia cukur. Maka cukur yang dia lakukan tersebut itu cukur biasa, nggak ada kaitannya dengan umroh. Yang terhitung adalah potongan sedikit tadi. Maka dia hanya mendapatkan keutamaan memendekkan. Kan saya udah botak, pahala memotak nggak dapat. Sebagian jamaah Indonesia begitu, dia bawa gunting kecil, atau ada orang Arab yang nakal itu menawarkan cukur di situ. Sebenarnya kan nggak boleh, cukur dikit untuk syarat. Setelah itu baru dia botakin. Maka pembotakan yang dilakukan setelah itu tidak ada hukumnya. Maka dengan itu selesailah ibadah umrah kita jamaah. Ihram, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, dan tahallul. Untuk ibu-ibu cukup mencukur seruas jari jemarinya dari seluruh atau keumuman rambutnya. Jangan sampai dibotakin bapak, ibu-ibu ya, pulang ke hotel istrinya, suaminya teriak-teriak, apaan nih? Kan botak 3 kali doa dari Nabi. Itu khusus buat kaum laki. Dengan itu selesailah ibadah umrah. Maka selama di Mekah perbanyakkan salat, perbanyakkan baca Al-Quran, sedekah ya. Kalau yang bawa keluarga ya, ini kesempatan terbaik kita menikmati kebersamaan bersama keluarga. Jangan sampai di 2 tanah suci kita malah kurang menikmati kebersamaan. Nabi kita jangankan di dalam tanah suci jamaah, di dalam rumah saja luar biasa menikmati kebersamaannya bersama istrinya. Dan sampai ibunda kita dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan, karena Rasulullah SAW yatakil fi hijri fa yaqra'ul Quran wa ana haid. Nabi kalau sedang di rumah itu selalu seringkali tidur di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran meskipun aku sedang haid. Bahkan juga beliau menyebutkan dalam Bukhari dan Muslim, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kilana junumun naqtarifu minhu jami'a. Dulu aku dan Nabi selalu mandi junub bareng menggunakan air dari satu ember yang sama, dan kami saling rebutan air. Karena ada sebagian jamaah lagi kalau umroh nggak mau sering dengan istri dan anak-anaknya, malah lebih sering dengan kawan-kawan yang ngopi di Tur Zamzam. Benar. Ibu-ibu juga demikian. Payah Ustaz, bawa bapak-bapak nggak sabaran. Kita lagi banyak tawar-menawar abaya ini, kalau pergi sama bapak-bapak mah nggak sabaran. Jangan bapak ibu, kalau di 2 tanah suci bapak ibu tidak bisa harmonis, romantis, maka di bumi manakah lagi bapak ibu akan romantis dan harmonis dengan pasangan bapak ibu sendiri. Nah, nikmati kebersamaan di 2 tanah suci ini. Kebersamaan pergi ke masjid, luar biasa ya, indahnya. Suami istri bersama pergi ke masjid, pulang juga bersama, ya kan? Saling menunggu di antara mereka. Kalau di Indonesia mereka ya kebersamaannya ke mall, ya kan? Ya, saling menunggu keluar masuk mall di sana, masya Allah, saling menanti keluar masuk Mekah Madinah. Mana saling menanti keluar masuk Masjidil Haram. Ini luar biasa. Apalagi kita mulai oleh 2 abang-abang kita ini, masya Allah nih. Bang Edwin dan Bang Joni ikut barengan Bang ya? Masya Allah ya, Alhamdulillah. Dan anak kalau melihat ada jamaah berangkat haji dan umurnya sudah lansia, dari satu sisi terharu bangga ya, tapi sisi lain sedih karena qadarullah ibu ana yang merupakan pintu surga terbesar Allah panggil dalam keadaan Allah belum memberikan kemudahan untuk anak berangkatkan beliau umrah di 2009, beliau udah meninggal dunia. Nah bapak-bapak ya, jamaah sekalian yang pergi umrah bersama pintu surga terbesarnya ini, yang haknya di dalam Islam setelah haknya Allah, jangan sia-siakan. Kalau bisa semaksimal mungkin antum berbakti kepada kedua orang tua antum. Bayangkan ada ulama di masa tabi'in dari Irak Pak, berangkat umroh atau haji dia gendong ibunya. Bayangkan dari Irak dia gendong ibunya di atas pundaknya. Tawaf juga dengan menggendong ibunya. Sa'i antara Safa dan Marwah juga sambil menggendong ibunya. Setelah selesai dia mendatangi Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, apakah dengan perbuatanku ini aku sudah membalas kebaikan ibundaku ini? Apa jawabannya? 1 nafas yang dia keluarkan, yang dia hembus ketika mengeluarkan engkau dari rahimnya, itu belum terbayar dengan ini semuanya dan tidak akan pernah terbayar olehmu. Maka bagi jamaah yang membawa ibu, ayah, inilah tempat terbaik kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa terasa sudah pukul ya, sudah 12 lewat ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin anak kembalikan kepada Abu Amar. Jika waktu masih memungkinkan, silahkan dituliskan atau ditanyakan melalui silakan. Barakallah. Boleh memakai sabun karena dia bukan kategori parfum. Kalau untuk sunblock boleh nggak sih? Apa itu? Sunblock.
Sunscreen. Sunblock itu Insya Allah itu tidak terlarang karena itu bukan parfum. Untuk pelindung kulit kan? Tidak mengapa, insya Allah. Barakallahu fiikum. Ya, satu lagi ini yang depan. Baik. Kalau pertanyaan panjang nanti jawabannya di email ya Pak ya. Mohon untuk pertanyaan tidak sama ya. Kalau saya sama Ustaz udah. Silakan. Ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau nanya, ini terkait dengan tawaf sunnah. Itu 2 bulan yang lalu Perullah ana sempat berangkat ke sana. Itu di lantai atas itu kita nggak bisa melihat Ka'bah. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Doa apa ketika kita kan nggak bisa menentukan punya mana itu letaknya di mana gitu. Nah, itu bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Sangat mudah karena ada lampunya. Kalau di atas itu nggak tahu sekarang kadang berubah ya. Lampunya apakah masih 2, seingat anak 1. Nah, 1. Sebelum lampu hijau itu berarti udah pasti rukunnya Bang. Yamani. Perbanyakkan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena untuk tawaf sunnah kita nggak boleh di mataf Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama, khusus laki-laki, kalau ibu-ibu diperbolehkan untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang baru datang untuk tawaf. Karena seandainya dibebaskan untuk semua orang tawaf di mataf, maka orang-orang yang baru datang untuk umroh mereka nggak kebagian tempat. Semua orang pengen di mataf, ya kan? Yang kedua, kalau dia melakukan tawaf sunnah di mataf, yang pertama dia mengambil hak seorang muslim di tanah suci, dia mengambil hak orang muslim yang lain. Yang kedua, dia bermaksiat kepada penguasa yang membuat aturan itu. Dan kita tahu hadis Nabi, orang yang bermaksiat kepada pemimpin, dia telah bermaksiat kepada aku. Yang ketiga, dia telah melakukan bid'ah karena tidak ada anjuran pakai kain ihram ketika tawaf sunnah. Sebagian orang sengaja memakainya untuk bisa masuk ke mataf. Yang keempat, dia telah berdusta. Kan dia dusta ketika masuk mataf pakai kain ihram, berdusta, memperlihatkan kepada askar bahwa saya jamaah umroh yang baru datang. Ini 4 pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan tawaf sunnah di mataf. Yang pertama, bermaksiat kepada penguasa. Yang kedua, mengambil hak muslim yang lainnya. Yang ketiga, dia telah berdusta. Yang keempat, dia berbuat bid'ah. Kalau tujuannya untuk bertakarrub kepada Allah, karena nggak dianjurkan tawaf sunnah itu menggunakan kain ihram. Di atas jauh banget Ustaz, pahalanya lebih besar. Paha pun akan semakin kuat nanti pulang dari umroh. Betis naik. Betis naik. Yang penting jangan ajak Bang Edwin aja. Ya Bang ya? Nggak kuat Bang ya? Baik, barakallahu fiik. Ustaz, tadi Anda bilang ketika kita sa'i gitu kan, ada doa di sela-sela doa yang tadi Allah katakan. Itu di sela-selanya di mana, apa setelah 3 kali kita mengucapkan? Di sela-sela yang ketiga itu. Oh, di sela-sela. Di sela-sela. Doanya justru di situ. Betul. Ya. Doanya bebas, tidak ada penyebutan konteks khusus Selama ini dari ada Nabi. salah satu 3 itu dulu baru ada doa. Enggak, di sela-sela itu. Sela-sela. Hadis itu. Hah? Ada surat juga. Iya. Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik atas yang disampaikan luar biasa. Semoga bermanfaat. Apalagi yang mencatat. Insyaallah semoga nanti perjalanan umroh dan ibadah umroh kita dimudahkan semuanya, terus kita bisa kembali lagi ke rumah untuk ketemu keluarga dan nanti bisa mengulang lagi Baru jumpa nih ya, dan insyaallah bisa haji dari kata ulama kalau bisa haji furoda bersama amatur. Karena waktu juga yang menunjukkan setelah kita juga sholat zuhur, kemudian kita makan siang bersama di lantai 15. Mungkin nanti ada pertanyaan dan juga ada hal-hal penting yang harus dilaksanakan masalah teknis. Nanti bisa menghubungi panitia pada Ustaz Farhan. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu dan berikutnya. Siapa lagi jawab? Ustaz mau kasih pertanyaan buat jamaah yang bisa menjawab. Oh, penutupan Pak hadiah. Iya, silakan Ustaz. Masya Allah. Ini ada 2 hadiah. Ya. Insya Allah jamaah ridho dengan pemberian anak ya. Siapa dari jamaah yang kali ini berangkat umroh dengan membawa 2 pintu surga terbesarnya, ayah dan ibu atau salah satu dari kedua.
Bapak, ibu? Ibu. Siapa yang bapak ibu? Coba. Masya Allah, berikan tuh beliau, Pak. Sama bapak juga. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa nikmat umroh bersama dua pintu surga. Ayah dan ibu, doa kita sendiri di sana mustajab. Apalagi yang berdoa di sana ibu ayah kita untuk kita lagi. Doa kedua orang tua kan kata Nabi mustajab. Lalu bayangkan kalau jamaah didoain oleh kedua orang tua dan beliau sedang di depan Ka'bah. Subhanallah, dalam keadaan ihram lagi atau dalam keadaan sujud, luar biasa. Satu lagi berarti beliau ada yang berangkat sama orang tua. Masya Allah, udah habis dah. Satu lagi. Satu lagi boleh, Ustaz? Oh, satu lagi. Masih ada hadiah, Ustaz. Baik. Pertanyaannya, apa kesimpulan fikih umroh yang telah kita sebutkan di atas? Yang namanya kesimpulan kan singkat, Pak, padat. Nah, ada berapa amalan umroh? 4. Yang pertama, ya lihat aja Pak, pura-pura saya nggak tahu Bapak lihat catatan. Ihram, apa definisi ihram? Niat masuk ke dalam amalan umrah. Dan di sana ada amalan-amalan sunnah menjelang dan setelah ihram. Baik. Yang kedua, tawaf. Ya, tawaf antara mengelilingi Ka'bah tidak lebih dan tidak kurang dari 7 kali. Di sana ada sunnah amalan-amalan tawaf yang harus diperhatikan setelah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah, berawal di Safa dan berujung di Marwah. Di setiap kali kita berada di atas Marwah, kita mengucapkan doa Allah Akbar, la ilaha illallah, dan sampai akhirnya sebanyak 3 kali, dan di sela-selanya kita memperbanyak doa. Demikian juga ketika di Marwah. Dan di antara lampu hijau kita lari secepat-cepatnya, kemudian kembali mengucapkan Rabbi fi warham innaka antal azizul akram. Baik, namun sebelum sampai ke Safa tadi ada doa khusus, yaitu hanya dibaca di awal kali kita menuju Safa. Ketika menginjak keramik-keramik kecil, inna Safa wal marwata min syairillah. Kemudian setelah itu membaca nabda'u bima ba'da Allah. Baik, yang keempat at-tahallul. Ini terkait tawaf di Ka'bah dan Safa Marwah, ya, tidak lebih dan tidak kurang dari 7 kali. Tetapi terkait tawaf dan sa'i di dalam Tower Zamzam, sepakat seluruh ulama itu boleh lebih dari 7 kali dan boleh kurang dari 7 kali. Dan tidak ada doa khusus selain doa masuk pasar. Ya Bapak Ibu, tawaf di Tower Zamzam boleh lebih dan boleh kurang dari 7 kali. Syaratnya jangan lupa bawa real, itu aja. Nah, bapak-bapak bisa ATM-nya ditahan, Pak. Jangan diserahkan ke ibu-ibu, karena di Tower Zamzam itu begitu masuk langsung ada counter syariah di situ. Dan abaya yang paling berbrand di Saudi itu biduni SIM namanya. Anda nggak punya saham di situ ya, jadi kira-kira ada saham. Ya bapak-bapak, usahakanlah berikan yang terbaik buat istrinya, buat bidadarinya, seorang wanita yang rela rahimnya diobok-obok demi mengeluarkan anak untuk kita. Seorang wanita yang rela mengandung bayi kita selama 9 bulan di dalam perutnya. Dia susah, dia makan, susah bergerak, susah tidur, kemudian menyusui anak kita 2 tahun lamanya, rela merusakkan tubuhnya, mengeluarkan gizinya, merawat kita dan sebagainya. Masa udah di Mekah Madinah masih pelit juga dengan istri, ya. Barakallahu fikum. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala berikan taufik dan pertolongannya kepada kita dalam perjalanan ini. Semoga Bapak Ibu yang akan menjadi tamu-tamu Allah dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ibadah di sana dan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Farhan.